Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik terbaliknya perahu wisatawan di Waduk Cikoncang, Kabupaten Lebak, Banten beberapa waktu lalu. Perahu yang membawa 28 wisatawan tersebut tiba-tiba oleng dan membuat kaget penumpang di perahu lain. Peristiwa tersebut berlangsung begitu cepat hingga semua penumpang tercebur ke waduk. Upaya evakuasi segera dilakukan, namun kepanikan di tengah guyuran hujan dan cuaca buruk cukup menyulitkan. Upaya penyelamatan dilakukan oleh pengunjung dan warga di dekat lokasi. Semua penumpang berhasil dievakuasi. Namun, 3 diantaranya terkulai lemas karena banyak menelan air. Dugaan sementara, petugas yang membawa perahu tidak bisa mengendalikan akibat terhempas air saat hujan deras. Kronologisnya begitu kita naik ke danau, hujan gede. Nah, di sana mungkin ABK-nya yang bawa motornya itu ada tunggul, ketabrak. Jadi posisi perahu oleng, berhubung yang naik itu anak kecil kan, hilang keseimbangan. Akhirnya kurang. Peristiwa ini menyebabkan 2 anak-anak dan seorang wanita meninggal dunia. Perjalanan di air, baik laut, sungai, ataupun danau, tidak lepas dari resiko tenggelam. Banyak kejadian perahu atau kapal yang tenggelam bersama para penumpangnya. Ada yang ditemukan hidup, namun banyak pula yang ditemukan tak bernyawa. Syariat Islam memandang orang yang mati tenggelam sebagai syahid. Hal ini berdasarkan hadis-hadis, salah satunya disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mati syahid ada 5, orang yang mati karena sakit taun, kolera, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena terpendam reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Muttafaqun alaihi. Namun ulama menjelaskan tidak semua yang meninggal tenggelam termasuk mati syahid. Dalam Majmu' al-Fatawah, Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya seorang yang memiliki perahu untuk berdagang lalu tenggelam apakah dikatakan mati syahid. Beliau rahimahullah menjawab, ya, dia mati syahid apabila tidak bermaksiat dalam pelayarannya tersebut. Terkait dengan musibah di air, syariat Islam telah mengingatkan umatnya, Allah lah yang mengatur agar kapal dapat berlayar di lautan. Jika tertimpa musibah dan bencana, kembalilah kepada Allah dan berdoa kepadanya agar dilepaskan dari musibah dan mara bahaya. Dalam Al-Quran dijelaskan, Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Al-Quran Surat Yunus ayat 22. Kebanyakan orang apabila tertimpa musibah dan bencana akan ingat kembali kepada Allah dan berdoa kepadanya. Namun bila mereka diselamatkan, maka mereka pun tenggelam kembali dalam kekufuran. Allah pun telah menegaskan hal ini dalam firman-Nya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tak kala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 67. Islam telah mengajarkan bahwa sesungguhnya kita, manusia, hanyalah makhluk yang lemah dan Allah lah yang maha kuat. Inilah yang membuat kita wajib bersandar kepada Allah dan tidak menganggap hanya kita yang mampu. Ada doa yang dianjurkan ketika berpergian menggunakan kapal laut. Lafal doanya adalah Bismillah majriha wa mursaha, inna robbi laghafurur rahim. Artinya,
dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Hud ayat 41. Doa tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Hud ayat 41 dan ini merupakan doa yang dipanjatkan Nabi Nuh alaihi salam tak kala sedang menaiki kapal yang ia buat untuk mengarungi banjir besar. Saat menaiki perahu atau berlayar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan doa lain yang terdapat dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 67 seperti yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku akan selamat dari tenggelam apabila menaiki perahu, hendaklah mereka membaca dengan nama Allah yang Maha Penguasa dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 67.